السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات وبذكر نبيه تتنزل النفحات والبركات، والصلاة والسلام على سيد السادات وإمام القادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صاحب الكرم والمعجزات وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغلام رهينة بأجيجته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرة المحترمين والمحترمات، جميع الحاضرين والحاضرات، بالخصوص para asatid, para jajaran Dewan Guru, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamal Abdul Harith, mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah jaga johir batin beliau, Allah tambahkan barakah ilmunya, Allah tambah barakah umurnya, Allah tambah istiqamah dalam perjuangannya, Allah tambah istrinya. Ada istrinya. Udah itu mah jangan diaminin, yang terakhir mah jangan dulu, jangan. Para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus sahibul bait wa sahibatul bait, keluarga besar sahibul hajat, ananda, saudara pajak, wabil khusus kedua orang tua beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Ismail, yang mana beliau ini salah satu pendiri majelis ta'lim kami Al-Muhsiniyah, yang sejak awal sampai hari ini masih setia dan istiqomah di dalam memakmurkan majelis ta'lim Al-Muhsiniyah. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umur, sehat walafiat, Allah tambahkan keberkahan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan semoga niat hajat sahibul bait Bapak Fajar beserta istrinya, agar kiranya ananda yang baru dilahirkan, seorang anak laki-laki, kita doakan semoga menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya. Begitupun anak kita semua yang hadir, dijadikan anak-anak kita dzurriyyah salihah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita hadir dalam rangka akikah putra beliau. Akikah itu bahasa Arab. Bahasa apa? Dari kata akka ya'uqu, akikah. Akka ya'uqu dalam kamus Arab artinya membelah.
membelah sesuatu menjadi dua belah, itu namanya aqqa. Misalnya bapak punya buah semangka, kebetulan di situ ada tuh semangka, bapak belah itu semangka, itu bahasa Arabnya aqqa ya uqu. Belahannya disebut aqiqah, itu secara lughatan. Jadi aqiqah itu artinya membelah sesuatu menjadi dua apa itu? Sebelum saya jelaskan makna yang tersirat di dalam aqiqah, saya mau cerita dulu, boleh enggak Pak? Boleh. Ya terserah saya. Ya mik saya megang. Kira-kira kalau ceramah saya nyampe subuh, Bapak sanggup? Siap? Kuat? Wah kagak kuat. Lu mau manggil apa mau ngontrak? Udah kagak kira-kira sampai subuh pengajian. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaan yang paling unik dan luar biasa. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya diberikan takwa, tidak diberikan nafsu, yaitu malaikat. Ada makhluk yang Allah ciptakan dibekali hanya dengan akal atau ketakwaan, tidak dibekali oleh nafsu, itu namanya malaikat. Karena para malaikat hanya diberikan nilai takwa kepada Allah, maka malaikat itu tidak mungkin melakukan satu kemaksiatan. Bahkan mustahil malaikat melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena malaikat hanya diberikan oleh Allah nilai ketakwaan. Makanya malaikat Jibril nurunin wahyu nggak pernah korupsi ayat. Nggak pernah malaikat salah nurunin wahyu, nggak pernah. Betul apa enggak? Ada Jibril salah nurunin wahyu, harusnya ke Nabi tapi ke yang lain, nggak pernah. Malaikat Israel disuruh nyabut nyawa, nggak pernah tuh Israel salah nyabut. Misalnya malaikat Israel suruh nyabut nyawa orang lagi berak. Israel, ada apa Allah? Cabut nyawa dia, lagi berak. Itu Israel taat sama Allah. Enggak pernah Israel itu punya inisiatif, ya Allah tungguin dulu ngapa lagi berak, kepet, kasihan, biar cebok dulu. Kagak peduli. Kalau udah perintahnya suruh nyabut nyawa, maka tidak bisa digeserkan sedikit pun, walaupun lagi berak, belum cebok, cabut. Mati dalam keadaan kepet belum cebok. Mudah-mudahan kita jangan sampai begitu. Betul nggak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana nyawa, bila mana Allah sudah menghendaki kematian, tidak bisa dipundurkan, tidak bisa dimajukan. Kalau suruh mati, mati. Misalnya malam ini kata Allah cabut nyawanya Ustaz Imron. Misalnya, misal, Amin, amin. nggak bakal salah nyabut saya. Ya dia yang mati. Misalnya, jadi malaikat itu hanya diberikan modal takwa, tidak diberikan modal nafsu. Makanya Bapak nggak usah heran, nggak usah takjub, nggak usah heran, nggak usah membangga-banggakan. Oh malaikat hebat, ya kerjaannya sudah begitu. Karena memang malaikat mah nggak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Betul apa enggak? Kan dikatakan tuh ya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ngantuk. Ya Pak, baru seginian udah ngantuk. Emang kalau ngaji mah begitu hawanya. Beda sama nonton bola. Kalau nonton bola mah gak ada ngantuknya, bisa ngantuk dikit kopi sama kacang yang bungkus habis. Kalau ngaji ya Allah baru sejam udah kelihatan pada layu-layu matanya. Setan mah begitu tuh.
makhluk yang Allah hanya kasih nafsu, tidak diberikan akal atau ketakwaan. Itulah yang namanya binatang, saudara. Makanya binatang mah, saudara, nggak punya rasa malu. Emang kenapa? Yang modalnya cuma nafsu dia mah. Makanya itu kuda, Pak. Itu kuda itu yang suka dipakai delman itu kemana-mana nggak pakai celana dia nih. Kagak ada malunya kuda. Itu kagak pakai celana. Tuh kalau delman tuh di Cikarang Baru kuda pelacak aja, berak di mana-mana ngampar tainya. Ya emang begitu. Ayam kadang-kadang masuk ke rumah kita berak di ubin kita, jangan pakai diomelin ya ayam. Dasar ayam kagak tahu diri, ya ayam berak di rumah kita. Ya memang ayam mah cuma dikasih nafsu, kagak dikasih akal. Makanya begitu. Kadang-kadang lagi korban ke kambing, ya dicampurin laki perempuan itu pakai dia kawin itu kambing. Dia coba deh, campurin tuh kambing laki perempuan itu. Gimana dia jadi itu hewan? Kenapa? Karena hewan itu hanya dimodalin nafsu, nggak dikasih akal. Makanya jangan suka caci maki hewan. Jangan. Emang begitu hewan. Ayam berak di rumah kita, ya biarin aja mah ayam. Ya jangan nyalain ayam nggak punya otak. Betul apa enggak? Ya wajar kalau berak sembarangan gitu ya, lu modal di depan rumah orang, nggak harus rempong. Goblok tuh orang. Ya kalau ayam aja, ayam kawin di mana aja ayam jadi dia mah. Di depan orang ya jadi. Kucingnya begitu. Di depan orang kagak ada malu-malunya. Itu kucing. Bener enggak? Sedangkan manusia diciptakan berbeda dari dua makhluk tadi, saudara. Kalau malaikat hanya dibekali ketakwaan atau akal, tidak dikasih nafsu. Kalau binatang hanya diboleh nafsu, nggak dikasih akal. Tapi manusia luar biasa. Diciptakan Allah dengan dikasih dua modal, dua pilihan. Ada unsur ketakwaan, ada unsur nafsu, ada unsur akal, ada unsur nafsu. Mana yang paling dominan dalam hidup kita, maka itu yang akan menjadikan manusia benar apa kagak, saudara hadirin. Betul apa tidak? Ini yang di Quran disebutkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'allama fujuraha wa taqwaha. Yang belakang Allah. Jangan dimainin tuh labdul jalalah. Lu ngantuk muat dulu, jangan pakai itu yang ngisep rokok jangan sambil ngebuang rokok. Allahu. Waduh. Buang dulu asapnya. Allah. Begitu Pak. Ini sambil buang asap. Allahu. Itu lo kagak mingkem lagi lu. Yang benar lafaz Allah biar dapat pahala, itu apa enggak? Maka di Quran disebutin, maka manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan diberikan bekal fuzuraha wa taqwaha, dengan nilai ketakwaan dan fujur. Apa fujur? Nama lain dari nafsu. Makanya manusia ini diberikan dua modal, mana yang dominan. Kalau dominan kepada takwa, maka dia akan menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang saleh, hamba yang baik. Tapi kalau yang dominan nafsunya, maka mereka akan cenderung melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, saudara. Bisa menjadi baik, bisa menjadi nggak baik, tergantung mana yang dominan dalam kehidupan kita. Kalau takwa yang dominan, maka kalian akan menjadi manusia yang baik. Tapi kalau nafsu yang dominan, menjadi manusia yang bejat. Ini yang hadir nih kira-kira dominan mana? Takwanya apa nafsunya? Bener ini. Tapi saya yakin Pak, ketika orang melakukan satu amal dan kebaikan, yakin pasti yang dominan itu nilai takwanya.
Jadi idza ahabballahu 'abdan, maka jika Allah cinta kepada hamba, maka hamba itu diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan satu ibadat. Ya, jika Allah cinta kepada hamba, maka Allah memberikan dia taufik. Artinya apa taufik? Kemudahan untuk melakukan satu kebaikan. Maka itu namanya taufik. Hidayah itu petunjuk, taufik pelaksanaan dan realisasi. Bapak diundang tuh hidayah tuh, Pak. Jangan lupa malam besok itu acara syukuran di rumah kami, akikah putra kami. Bapak di share nih, itu hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Tahu nggak tahu? Tahu nggak tahu? Dikirim WA-nya, tahu dia ada acara. Tapi datang apa enggak? Ya, kalau Bapak datang berarti Bapak orang yang dapat taufik, hidayah dan taufik. Tapi kalau Bapak cuma baca doang datang kagak, cuma hidayah, taufik kagak dapat. Biar namanya taufik ya. Sambar geledek. Betul nggak? Jadi saya sudah pastikan saudara yang hadir ini termasuk orang yang takwanya dominan ketimbang nafsunya. Tapi tentu saja sebelum berangkat itu pasti ada persaingan dalam diri kita. Berangkat jangan, berangkat apa begitu? Emang ente yang kemarin berat bro. Lah emang kagak berat. Apalagi kalau hujan gerimis, belum tentu ini datang. Maka saya pengen hujan gede. Pengen tahu mana orang yang memang imannya benar, mana yang kagak benar. Yang ketakwaannya bagus sama yang kagak kelihatan. Tapi penting alhamdulillah. Jadi biasa aja kali ya. Biasa aja. Tapi kalau hujan datang itu mah udah kagak diragukan udah. Woi, hebat ente. Anak angkat jempol dua-duanya mantap. Hujan-hujanan. Banjir lagi. Dia masih hadir aja. Itu luar biasa. Makin berat satu ibadat, maka makin berat pahala. Kan begitu kaidahnya. Ya. Jadi ini yang hadir ini udah jelas. Takwanya lebih unggul daripada nafsu. Ajan nih ajan. Subuh, Allah Akbar, denger ajan. Subuh denger aja. Salatu khairum minan naum. Tuh ajan subuh tuh. Hah? Tapi kita ketika mendengar ajan pasti ada perasaan ingin sholat karena kewajiban. Tapi nafsu kita bilang, tar dulu baru adzan. Ntar baru adzan. Tidur lagi. Itu setan. Baru adzan. Selalu ada pertarungan dalam diri kita. Maka ketika manusia melakukan ibadat, Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Kenapa? Ini baru hebat kalau manusia ibadat. Kenapa? Karena dia melakukan itu setelah perang yang luar biasa dengan nafsunya sudah. Lah kalau malaikat mengibadat wajar, gak usah kita membanggakan, biasa. Karena malaikat itu seperti apa? Seperti komputer yang sudah disetting begitu ya begitu. Ya tasbih, ya sujud, ya taat, ya wajar. Binatang, maksiat ya wajar. Tapi kalau manusia beribadat ini luar biasa. Sampai dalam hadis dikatakan ketika manusia berzikir seperti ini, sampai Allah berzikir kepada malaikat, berzikir sebagaimana berzikir dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Aku bangga kepada hambaku itu yang sedang berzikir. Dibanggakan kenapa? Karena mereka melakukan itu setelah mereka melakukan satu pertarungan yang dahsyat antara akal dengan nafsu. Maka luar biasa manusia. Nah, akikah ini maksudnya memotong seekor kambing secara zahirnya, tapi hakikatnya Anda sedang memotong sifat hewan yang ada pada diri kita. Kata ulama begitu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dengan memotong seekor kambing, zahirnya memang kambing, tapi hakikatnya, nilainya Anda sedang memotong sifat-sifat buruk dalam diri
sifat-sifat hewan yang ada pada diri anak kita itu tidak akan dominan dalam dirinya. Dan tidak ada peluang setan untuk masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Sudah dipotong keburukannya. Dan dewasa mudah-mudahan tinggal kebaikan. Makanya Bapak punya duit jaket kan jangan ulang tahun. Hai, Bu, Bu, cinta sama Nabi, Bu? Cinta sama Nabi? Betul. Cinta bukan cuma ucapan, tapi pengorbanan, perjuangan, dan kesetiaan. Tulis lumayan buat status. Cinta itu dipahami walaupun tidak dijelaskan. Karena cinta bukan ucapan, bukan lagu, bukan puisi, tapi cinta, pengorbanan, perjuangan, dan kesetiaan. Itu cinta. Ibu setia nggak sama Nabi? Asik. Jangan cuma omongan cinta Nabi, cinta Rasul, tapi dalam kehidupan jauh dari sunnah Nabi. Tapi dalam kehidupan jauh dari cara Nabi. Seluruh kehidupan kita tidak ada nilai sunnah. Berarti cintanya bohong. Ayo lu, ayo ngaku cinta sama Nabi, ngaku cinta sama Nabi, tapi sunnahnya nggak dikerjain. Bohong cinta. Nggak bener itu cinta itu. Ya ibu aja cinta sama suami kan nggak cuma ucapan, pengen pembuktian begitu, betul? Betul ibu cinta sama suami, setia nggak dengan perintah suami? Ibu ngomong cinta sama suami nggak penting, Bu. Ibu jangan papa cinta, nggak penting. Yang penting buktikan ibu itu taat nggak sama suaminya. Kalau taat sama suami itu berarti istri bener. Tapi kalau melawan berarti cintanya bohong. Dengerin, Bu. Jangan cuma ngomong cinta, 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 tapi nggak pernah setia kepada suami. Kemana-mana nggak pernah izin sama laki. Itu kan bini doraka begitu. Kita doain bini begitu, mudah-mudahan biar masuk surganya. Rada susah, amin Pak. Biarin. Ya Bapak juga cinta sama istri, jangan cuma ngomong, buktiin kalau Bapak cinta. Begitu Pak. Buktikan Bapak cinta sama istri. Penuhi segala kebutuhan istri. Betul nggak? Jangan cuma cinta, tapi kebutuhannya nggak pernah dipenuhi. Hanya pandai menghakimi, tapi tidak pandai mencari solusi. Paham maksud saya Pak? Paham. Paham. Beneran ini? Insya Allah. Nah, kalau Bapak paham, alhamdulillah. Tapi banyak yang kagak paham. Pengen istri cakep, glowing, tapi duitnya kagak dikasih. Ya bagaimana mau glowing? Cantik itu kan perlu biaya, perlu modal Pak. Make up itu mahal Pak. Kalau Bapak pengen cakep, ya Bapak bawa ke salon. Biar glowing, biar enak dipandang, pakai duit. Ya Pak, kasih duit, baru cakep. Ngomong doang, duit gak dikasih. Betul Bu? Betul Bu? Tenang, saya bela ibu-ibu. Diangkat dulu. Nah, begitu Pak, jadi suami mah perhatian sama istri. Kasih duit, biar glowing tuh bini. Lah tanya ibu-ibu, lipstik aja itu merah bela 125 Pak Ibu. Wardah berapa? Benar nggak? Belum skincare yang 80 warna itu Bu, 850 paling murah Pak. Tuh Pak, dengerin Pak. Hei, belum skincare, gloss on, skincare 1,8 yang mahal, beliin. Orang Madang. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud akikah memotong kambing dengan tujuan mudah-mudahan ya sifat-sifat hewan dan keburukan pada hari itu terpotong. Tinggal mudah ketika dewasa tinggal kebaikan. Makanya ada anak mulutnya kotor, mulut binatang. Jangan salahkan kalau anak mulutnya kotor. Jangan salahkan kalau anak durhaka sama orang tuanya. Ukukul walidain, ukuk dari kata apa ya ukuk, hakikah sama akarnya ukuk. Kenapa anak durhaka? Kenapa mulutnya kotor? Jangan salahkan anak
yang belum diakekain, Bu? Ada. 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 Kalau bapak punya duit, ada kemampuan, maka sunnah muakkadah akekahkan supaya anak itu tidak tergadaikan. Kan ada hadis begitu. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Kullu ghulam rahinatun, ay dalam riwayatin ukhra murtahanun. Kullu ghulam rahinatun li aqiqatih, bahwa setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Ay rahinatun li aqiqatih, tergadai dengan akikahnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud tergadai ay mahbusun, terpenjara, terhalang kebaikannya, terhalang dari segala kemuliaannya. Jadi rahina itu apa? Mahbus, terhalang. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud tergadaikan, anak itu terhalang untuk memberi kebaikan kepada orang tuanya. Apa yang dibaca nggak bakal sampai. Anak doakan bapaknya, itu akan mahbus sebelum diakikahkan. Kebaikannya terhalang, nilai ganjarannya terhalang, bahkan pertumbuhannya terhalang, kecerdasannya terhalang, sampai anak itu diakikahkan, baru terbebas dari gadian. Makanya kalau anak durhaka sama orang tua, jangan-jangan dulu ibu duitnya banyak gak akikah. Ulang tahun gede-gedean, saudara hadirin, ente mengedepankan sunnah-sunnah orang kafir ketimbang sunnah Nabi, ngomong cinta sama Nabi, tapi yugaddim wa yasbik as-sunan al-akharun. Mereka mengedepankan sunnah yang lain ketimbang sunnah Nabi. Ulang tahun siapa yang perintahkan itu? Itu Yahudi, Bu. Kita ngomong cinta sama Nabi, tapi dalam kehidupan justru kita lebih mengedepankan ajaran Yahudi. Siapa yang nyuruh ulang tahun? Siapa? Nabi nggak nyuruh ulang tahun. Pakai tiup lilin segala, beli kue taruh lilin, jorok itu, jorok itu. Lalu ditiup, keluar apa? Campur sama apa? Saya mah kagak mau itu. Itu kue rasanya berubah, Pak. De keju jadi de jigong. Jigong. Ya kan de keju, ditiup jadi de jigong. Maka saya mah kagak mau itu. Ditaruh lilin mati, dipasang, kagak lama ditiup, mati, tepuk tangan. Kan goblok berjamaah, goblok berjamaah. Orang tuh jangan terlalu goblok serakah. Ngajak orang buat goblok, sendiri aja goblok badewekan, jangan ngajak orang goblok. Ada orang sholat, Pak, angkat kaki satu. Ada orang sholat begini, kakinya diangkat satu. Ditanya, kenapa Mas kok ngangkat kaki satu? Waktu tadi saya wudhu, begitu mau basuh kaki, kehabisan air. Makanya sholat kaki saya nggak diajak. Ini kan tolong. Kalau gini kan soang. Kenapa begitu? Ini nggak kena air wudhu, Ustaz, makanya sholat saya nggak ajak kaki saya. Goblok. Bukan goblok. Makanya kalau bodoh jangan serakah, Pak. Harus ada kriteria kegoblokan. Pinter jangan kepinteran, nyalain ulama. Ini pinter, kepinteran. Ulama salafus saleh dia salahkan. Coba orang sekarang goblok, terlalu goblok. Kayak begitu. Ya tepuk tangan kan sesuatu support pencapaian sesuatu yang hebat. Lah niup lilin di mana hebatnya pakai tepuk tangan. Nih besok mah Bu, maaf, kalau ibu ulang tahun jangan niup lilin, bawa ke Tegal Gede Pertamina, ada corong api tiup. Ayo bawa ke sono. Kalau pengen ditepokin, ayo bawa ke sono. Kalau mati, gua dari sini tepuk tangan 7 hari 7 malam. Hebat namanya. Niup lilin, buah mati tepuk tangan. Ya di mana hebatnya coba? Cari yang susah-susah. Sunnah Nabi dong kedepankan. Kalau Anda cinta sama Nabi, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kata Imam Haddad, kalau kalian cinta kepada Nabi, muti'un. Ikuti sunnah Nabi. Baru cinta itu benar sama Nabi. Betul nggak? Betul. Kita ngaku cinta Nabi, tapi makan kita masih nyender. Nabi melarang makan nyender, makruh. Kalau makan nggak boleh nyender. Cinta Nabi, tapi makannya nggak
cinta Nabi prep. Nggak makannya masih kayak orang kafir. Nabi itu kalau makannya Pak seperti orang sholat, duduknya tawaruk atau iftirosh. Kadang-kadang kaki kiri diangkat. Coba dong kalau kita ngaku cinta, aplikasikan sunnah Nabi dalam kehidupan. Apa yang kita bisa lakukan? Makan cara Nabi, minumnya cara Nabi, pakai pakaian yang kanan, buka yang kiri, masuk kanan, keluar kiri, masuk WC kiri, keluar kanan. Itu dulu yang bisa kita kerjakan, sunnah Nabi kerjakan. Jangan cuma ngaku cinta Nabi tapi sunnahnya gak suka. Iya Pak. Kayak sholat, berapa yang pakai siwak, berapa yang enggak? Banyak enggaknya. Enggak ya siwak. Padahal siwak itu sunnah yang paling disukai Nabi, gak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Gak pernah ditinggalkan. Bahkan kata Rasul, raka'atani bisiwakin khairun min 70 rakaat bila siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih hebat dari 70 rakaat tanpa siwak. Cuma kayu arok ternyata bisa melipat gandakan pahala. Coba ini kan gede pahalanya ini. Antara yang pakai siwak dengan yang tidak. Itu 70 kali Pak. Makanya Bapak besok-besok sholat tuh bawa siwak. Punya siwak? Kagak. Enggak punya siwak? Ya udah. Kayu apa kayak kita pakai? Jambu, potasinya kayu. Gompal gigi. Ya boleh pakai yang keset-keset, pakai sorban boleh. Pakai lengan baju. Cuman jangan keseringan. Jadi gosok pakai baju putih ya. Kuning ke hijau-hijauan. Ya pakai siwak, beli banyak Pak. Nggak punya siwak ya minta. Itu sama DKM tuh. Ya adain dong siwak gratis begitu. Ya beliin siwak kayu 100.000, berapa biji itu banyak. Bagi-bagi jamaah begitu. Jadi manfaat tuh duit masjid. Betul apa enggak? Ya. Sunnah Nabi. Ini zaman teknologi dengan era informasi yang terkadang dengan handphone setan gepeng yang di tangan ibu ini, kita begitu mudah ya, menerima informasi dari luar, budaya kafir, perilaku mereka yang masuk ke dalam rumah kita, handphone kita, yang ini terkadang bisa menggeser daripada sunnah Nabi. Ini handphone ini setan gepeng bahaya Pak. Saya bilang setan gepeng. Ini karena ini pengaruhnya paling besar di dalam kehidupan kita. Ini handphone ini orang bisa geblak, bisa rusak gara-gara handphone. Dulu orang mati takziah, datangkan sunnah. Sekarang sudah pakai WA, cukup di-share di WA. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya bulan bin bulan. Semoga husnul khotimah. Tak datang. Cukup di WA. Ini gara-gara begini akhirnya orang mati nggak ada yang ngurus, lama-lama itu mati, mayit jalan sendiri. Ayo kalau udah mayit mandi sendiri bagaimana itu? Sekarang yang takziah makin langka karena ada handphone, cukup, nggak boleh. Jangan sampai handphone ini menggeser sunnah Nabi, harusnya terdatang takziah. Seperti orang tua kita tengokin. Ente punya orang tua di Jawa, gara-gara handphone cukup video call, nggak bisa. Sunnah Nabi nggak bisa terganti dengan handphone. Datangi, cium tangan. Bapak, ketika mata sudah tidak bisa menatap, ketika tangan sudah tidak bisa menjabat, ketika kaki sudah tidak bisa melangkah, stroke itu anak mati sekalian, modal kalian modal. Jangan begitu orang tua. Jangan handphone, boleh kita video call, kasih kabar Pak, minggu depan saya mau datang. Jangan cuma handphone setahun sekali, cuma handphone video call, tak boleh. Sunnah Nabi Muhammad SAW kau tinggalkan. Ziarah itu sunnah Nabi, silaturahim itu sunnah Nabi. Jangan sampai ada handphone engkau kehilangan daripada fadilah sunnah Nabi Muhammad. Termasuk akikah, kalah dengan ulang tahun itu. Ulang tahun Pak, kadang-kadang gak sayang duit. Tuh mending kalau kaya, udah ngontrak belagu, pengen kepandang orang. Itu orang sekarang ulang tahun udah kayak apa Bu? Kalau gak ulang tahun kayaknya ketinggalan gitu.
menjadi lifestyle. Satu apa namanya? Apa itu? Gaya hidup. Gaya hidup. Padahal itu budaya orang kafir. Itu sekarang lebih banyak boikot produk-produk kafir. Jangan cuma produk, akhlak mereka kita boikot juga. Produknya kita boikot, akhlaknya boikot. Produknya kagak mau makan, akhlaknya dipakai, sama aja bro. Kita wajib bela Palestina. Wajib kita, Pak. Saya bilang wajib. Kenapa? Ini perintah agama. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku haramkan kezaliman di mana saja. Aku haramkan kezaliman bahkan atas diriku. Dan aku jadikan itu haram buat kalian. Jadi kezaliman itu haram dimanapun berada, kepada siapapun. Sampai Nabi bilang unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Kalau yang dizalimi saya tahu ya Rasul, kalau yang menzalimi apa? Hentikan kezaliman. Nabi yang nyuruh, tolong saudaramu yang dizalimi, siapapun itu. Bahkan seandainya kafir pun dianiaya, kita umat Nabi diperintahkan unsur, tolong dia. Jadi Nabi yang perintahin, Allah yang perintahin, tolong saudaramu yang dizalimi dimanapun berada. Bukan cuma di Indonesia, dimanapun dalam hadis itu. Walaupun kita sadar apa yang kita berikan kepada mereka sulit untuk mengatasi pertikaian itu dan menghentikan peperangan. Mungkin hanya 100-200, agak sulit. Tetapi bukan itu yang dinilai Allah. Yang dinilai Allah niat baik engkau, perhatian engkau, walaupun sedikit itu yang sampai. Dulu ketika Ibrahim dibakar, ada 2 binatang. Satu cicak meniup api itu supaya tambah besar. Yang kedua kodok yang ngambil air lalu disemprotkan untuk mematikan. Ditanya, wahai kodok, apa kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan sia-sia, nggak bakal bisa mematikan api? Ya kodok, cuman sedikit air yang dibawa disemprotkan. Kata kodok, saya sadar, saya tahu, saya paham. Apa yang saya lakukan ini nggak ngaruh, nggak bisa menolong Ibrahim. Tapi setidaknya dengan saya lakukan ini, saudara, orang tahu di pihak mana saya berada. Apa di pihak Namrud, apa di pihak Ibrahim. Dan saya kelak di akhirat nanti tidak akan dituntut oleh Allah karena saya membiarkan Ibrahim alaihissalam. Jadi yang jadi masalah bukan menang atau enggak menang, selesai atau tidak selesai, berhasil atau tidak berhasil. Yang dinilai Allah niat baik Anda berapapun, itu yang sampai kepada Allah. Iman kita yang sampai, bukan apa yang dikasih. Makanya kan kodok mendapat penghargaan di dalam hadis sahih apa? Nggak boleh dibunuh tuh kodok, diangkat derajatnya oleh Allah. Walaupun hanya beberapa tiupan air, tidak mungkin mematikan, tapi diangkat derajat oleh Allah. Kodok nggak boleh dibunuh, tapi cicak kenapa boleh dibunuh? Bahkan sunnah dibunuh cicak, punya track record yang jelek. Makanya ibu-ibu daripada ngomongin orang, bunuh cicak aja besok. 100 tuh pahala, sekali mati. Nah Bu ya, bikin selepetan. Ya sunnah kan begitu. Cuman kagak beda kalau kita cicak. Emang perintah Nabi begitu, kenapa? Ternyata dulu cicak pernah niup api Ibrahim supaya tambah besar. Dibalas oleh Allah. Tapi kodok diangkat derajat oleh Allah. Kenapa? Sudah memberikan sumbangsi walaupun tidak mungkin akan mematikan api itu. Begitupun yang Anda sumbangkan ke sana, walaupun sedikit, nggak mungkin bisa menghentikan kekuatan Amerika yang dahsyat. Jangan khawatir. Yang megang Allah, yang megang kekuasaan Allah. Kalau Allah bilang menang, menang. Betul apa enggak? Betul. Walaupun ini tentu takdirnya Allah. Ini ribat itu perang yang tidak akan berhenti terus menerus. Ini memang sidqun nubuwah. Prediksi Nabi, perang di Palestina akan sampai akhir zaman, sampai Imam Mahdi yang akan nanti turun. Tapi kita harus reaksi. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Yang punya tenaga jihad, yang enggak mungkin ya donasi atau memboikot produk mereka. Dan setidaknya doakan mereka. Jangan sampai tidak sedikit pun ada peduli sama mereka. Nanti dituntut di akhirat. Man ikhwanuka, Anda nggak bisa jawab.
kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena mereka jadi saksi nanti di akhirat. Dia bukan saudara kami ya Allah, dia membiarkan kami ya Allah. Padahal muslim itu saudara, tapi dia nggak menganggap kami saudara, dia membiarkan. Nanti dituntut di akhirat. Ya Pak, begitu Pak. Doain tiap hari saudara kita di Palestina, biar Allah kasih kemenangan, keselamatan begitu. Amal. Mau amin amin nyumbang kagak? Amin amin. Amin terus amal. Ya amin. Ini jangan dipolitisir. Gua ngomong amin, gua amin nih, amin nih. Amin ngomong amin aja sekarang masalah apa-apa dipolitisi. Amin kan amin. Ada aja orang waduh, amin. Ya namanya amin ya amin istajib, semoga dikabul. Amin. Amin. Aman menang. Tuh. Jadi kesono-sono Pak urusan begini. Makanya saya minta tolong warga sini biar kompak. Amin. Ya amin lagi Pak. Jaga persatuan. Amin. Tuh. Mudah-mudahan tidak ada perpecahan. Amin. 2024 mudah-mudahan aman. Amin. Udah. Ntar akhirnya ada fitnah di sini sih amin. Amin. Baik saudara yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi akikah itu tujuannya supaya anak ini terbebas dari gadeannya, ya. Jadi nanti saudara pacar anakmu ini alhamdulillah sudah dibuang sifat-sifat buruknya, ya. Amin. Udah gede, mudah-mudahan tinggal sifat baiknya. Amin. Nah begitu. Kapan akikah itu? Yaum as-sabi', pada hari ke-7. Kalau nggak mampu, kelipatan 7 14, nggak mampu 21. Dikasih waktu sama Allah, nggak mampu 7 hari, 14 hari nggak mampu, 21 hari, bahkan sampai balik. Kalau memang nggak mampu, ya kalau nggak punya duit, ya nggak sunnah. Tapi yang punya duit, saya yakin orang sini mah. Amin. Saya yakin orang sini mah. Cuman kambing dua mah ya nggak ada apa-apanya Pak. Amin. Lah beneran. Lah mobil aja itu pada punya. Mobil punya, rumah lunas. Amin. Coba kemana-mana, jalan-jalan, tiap minggu ke restoran-restoran mewah. Masa beli kambing nggak bisa? Saya mah nggak percaya Pak. Kalau Bapak nggak bisa akikah Pak. Serius Pak. Ya ternyata ini perumahan tuh orang-orang menengah ke atas. Amin. Amin lagi Pak. Ya Rabbal alamin. Ini mah kayaknya mah nih tim sukses ini. Amin. Tuh udah. Gue udah berhenti dah. Ustaz, mohon maaf ya. Emang begitu nih. Kalau udah masa-masa begini nih sensitif. Sensitif nih, hati-hati ente, jangan salah. Ada gambar ente coret tuh di penjara ente. Gak boleh. Kalau ente gedek sama orangnya, ntar tuh waktu di kamar penyusukan lu tusuk. Ini gua gedek sama orangnya kagak benar nih, ditusuk itu mah milih tolong. Gua mau kesel nih sama orang nih kagak benar, tusuk sama gua, kalian tusuk itu mah milih. Jangan begitu besok, nah kalau gak demen jangan rusak-rusak aja gitu. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah akikah nggak cukup cuma akikah, ya. Maka kata Nabi, "Wayuhlaku", cukur rambutnya. Itu juga mengandung nilai supaya anak kita itu bersih pikirannya. Biar anak kita supaya cerdas akalnya, buang kotoran-kotoran yang di kepala. Kata para ulama, biar nanti kepalanya bersih, akalnya bersih, otaknya juga cerdas. Tuh anak ente, ya. Ntar timbang tuh rambut berapa kilo, beli emas atau perak, kasih pakai miskin. Itu. Wahyu sama kasih nama sesuai dengan harapan orang tua. Kasih nama yang bagus supaya jadi doa. Sesuai dengan apa yang kita inginkan anak kita. Muhammad
supaya sifatnya kayak Nabi. Amin. Ya kan namanya ada Muhammad itu. Gak apa-apa. Itu memang Nabi yang suruh. Kalau kamu punya anak 3, nggak ada namaku di situ, takut jahula, dia bodoh, nggak ngerti bagaimana berkahnya nama Nabi Muhammad. Nah, itu orang udah nama Muhammad, masya Allah, itu pasti itu orang beruntung. Namanya Muhammad, bahkan dalam hadis Allah malu mengadab orang yang namanya Muhammad. Dan orang yang makan dengan namanya Muhammad itu berkah. Itu nama Nabi, masya Allah, berkahnya luar biasa. Cuma namanya doang tuh dapat berkah. Muhammad Imron itu kebawa berkah sama Nabi. Ya kalau dia memang kurang berkah, jadi Muhammad kan kebawa berkah. Muhammad Imron jadi berkah tuh. Kasih nama yang bagus sesuai harapan kita. Ini Nabi yang nyuruh ya. Jangan ikutin Shakespeare. Itu orang Prancis tuh, tokoh intelektual. Dia bilang apa? What is the name? Apa arti sebuah nama? Jangan ngikutin orang kafir. Akhirnya orang Islam ngikutin. Apa arti sebuah nama? Ustaz, nama gak usah bagus-bagus. Bagus nama juga, kalau kakak sembahyang maka tetap aja, jangan begitu Pak. Makanya kan banyak orang Islam ngikutin Shakespeare. Apa-apa itu namanya nggak dipikir, bikin nasi goreng gila. Bakso stres. Ini kan namanya orang Islam yang nggak pernah ngikut nabinya itu. Apa ada sebuah nama? Karena nama itu penting. Ya ada ayam bugil. Yuk di Cikarang Baru ayam bugil, kan pikiran kita jadi kemana-mana. Ayam bugil kan begitu. Ada sate jablay itu di Ciawi. Lah iya. Coba ini yang dagang orang Islam, kok namanya begini? Sop janda kan gitu. Orang mau sop berkah, sop nikmat, sop lezat, sop janda. Jangan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengganti nama kota Yasrib menjadi Madinah. Dulu Yasrib, karena Yasrib artinya bertikai, makanya 350 suku kerjanya perang mulu, berantem mulu. Namanya itu pengaruh. Yasrib diganti sama Nabi Madinah. Akur lagi tuh, Aus sama Khazraj bersatu. Kenapa? Namanya dirubah jadi doa nama tuh. Kampung Siluman lah kan jadi serem, ganti tuh Kampung Wali ke apa ke Kampung Siluman. Lah saya masuk ke situ sampai takut. Ya Kampung Siluman ada macam-macam. Ganti, jadi diganti nama yang jelek ganti yang bagus gitu. Jadi Nabi mengatakan nama ini penting, fa'asimu abna'akum innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti di hari kiamat kamu dipanggil namamu dan nama bapamu, maka perbagus namanya. Jadi nama ini penting dan nama ini doa buat anak kita. Jadi kebanggaan mereka tatkala nanti sudah besar. Kasih nama yang mau, jangan main-main. Namanya Abdullah, Abdurrahman. Khairul asma, sebaik nama itu Abdullah, Abdurrahman. Pakai nama nabi-nabi bagus. Pakai nama malaikat boleh. Jibril dipanggilnya Gabriel, biarin. Mikail, Michael. My name is Mikail. Asal jangan Israel, saya pesen. Jangan. Ntar jadi RT bahaya. Ada RT namanya Israel, ada orang sakit ditengokin mati sekalian. Ada yang sakit sama siapa lu? Sama Israel kelompok. Padahal RT, anak RT namanya Israel tuh RT. Kalau Israel jangan Pak, jangan Pak. Ntar engkongnya sakit ditengokin sama cucunya, sama siapa kemana? Sama Israel kelompok mati. Buset, Israel. Orang-orang Karang udah kagak mau susah, emak bapak digabungin.
Ya, bapaknya Abbas namanya Koko, udah baskom. Anak begitu, pakai baskom. Memang apa baskom? Lah, bapaknya Abbas namanya Koko, udah aja baskom. Yang jelek mah jangan Pak, lebah jelek mah jangan, baskom mah. Kecuali yang cakep-cakep nggak apa-apa, betul nggak? Emaknya Imas, bapaknya Ajit, masjid. Cakep, mainnya bis masjid. Emang apa? Emaknya Imas, bapaknya Ajit, masjid. Itu cakep itu mah. Ya, kalau baskom. Jadi namain anak yang baik. Tanya sama ustaz, tanya sama kiai, bagus nggak tak namanya? Jangan main ngambil dari Quran, kalau bacaannya. Main comot aja. Yang penting Quran. Lah di Quran ada neraka. Bener nggak? Jangan. Nggak cukup di situ kalau pengen punya anak saleh. Bahkan kalau saya urut ada 19 cara itu. Dari qabla wiladah sampai ba'da wiladah. Ini kalau saya urut dari satu sebelum dilahirkan, panjang Pak. Sampai jam 2 Pak belum kelar. Sanggup? Gua kagak sanggup. Lu memanggil apa mau nyiksa nih? Ya kalau dirinci dari atas, dari milih bibit yang baik, milih istri yang solehah. Karena istri peranannya lebih dominan dari bapak. Al-umum madrasatul ula. Perempuan itu sekolah yang paling utama. Kalau bener tuh istri, bener anak. Kenapa? Karena peran istri itu lebih hebat dari suami dalam mendidik anak. Kenapa? Istri itu lebih dekat dengan anak. Bahkan mulai di kandungannya 9 bulan itu nempel sama ibunya. Sampai lahir itu dominan sama ibunya. Makanya anak tergantung bagaimana ibunya. Makanya yang bujangan cari istri yang soleha. Sebab ini menentukan benar baiknya enggak boleh tergantung maknya. Kalau maknya benar, anaknya benar. Makanya kalau ada yang bunting duluan, jangan heran. Kata RT, emaknya juga sama kan begitu. Kata RT, Pak RT ada yang bunting dulu siapa? Oh, dulu juga emaknya sama. Jadi ibu. Kemudian ketika proses pembuatan itu diatur oleh Nabi. Jadi bapak harus ikut aturan Nabi. Ambil wudhu sebelum tidur, ajak bini mah wudhu dulu. Itu Nabi kalau mau tidur ngajak Siti Aisyah wudhu. Bapak waktu bikin wudhu nggak? Lupa. Tuh di situ salahnya. Pengen punya anak soleh tapi caranya salah. Kalau pengen punya anak soleh caranya yang soleh. Jangan soleh tapi salah. Bukannya wudhu, bukannya bacaan, sibuk itu bikin jamu. Malam Jumat mah, telur bebek mah campur seprit. Wah, udah gede tuh buatan nolongin bebek. Ya orang dulu minum bebek, udah pikirannya ke sono. Apa? Malam Jumat ini. Tolong mama bikinin papa jamu kuku Bima ya. Oh siapa? Mama juga mau minum sari rapat. Oke dah, ntar kalau papa pulang sholat udah siap jamunya ya. Tapi jangan panas-panas biar hangat. Oke Pak, siap. Dibikinin tuh kuku Bima sama sari rapat. Sari rapat buat bininya, kuku Bima buat kakinya. Mati lampu. Jangan lupa di mana kuku Bima sama sari rapat. Yang mati lampu, tapi ini jadi lupa. Rekor mah, udah siap, udah Pak, kalau saya bikinin. Cuma mama lupa, mana yang saya rapat sama kuku Bima. Sama jamu mah. Udah kata bininya udah sama jamu ini, udah khasiatnya mah. Ya sama sih sama, cuma kan khasiatnya beda. Kuku Bima sama sari rapat. Diminum sama laki, sari rapat. Yang kagak tahu, bininya minum kuku Bima. Lah kagak jadi mau tidur. Lah bininya pada keras badannya, pada kaku. Lakinya di kamar mandi cerita baik, Pak rampet kagak bisa kencing. Minum sari rapat, akhirnya kagak jadi tidur kan begitu. Jangan Pak, jangan begitu. Jangan pakai ribet begitu, baca. Idza ata ahlahu, kalau kau datangi binimu baca Allah majadika syaitan wa jana bisyaitan marodaktana. Begitu Bu, Ibu mau bacaan enggak dulu? Tuh, kan di situ salahnya. Cuci kaki enggak ya? Ya Allah. Jadi gusrak kasur doang. Innalillahi.
Ya lu ya, sing api biar anaknya sok. Dulu Muhammad Adawi lah Pak, itu anaknya 13 semua jadi wali. Apa konsepnya? Saya baca ternyata setiap tidur sama bininya, ketika bininya ngidam-ngidam ada tanda hamil, itu setiap malam di samping perut istrinya, tangan kirinya megang perut, tangan kanan megang tasbih, baca la ilaha illallah 40.000 kali. Ini bener 40.000, usap-usap perutnya 40.000 kali, sholawat 90.000. Tuh, baca ya Latif 313. Usah. Saya nyoba gagal terus. Baru 10 kali saya usapin, tuh bini teriak. Itu mah katanya bukan perut. Rupanya tangan saya ke pinggangnya. Ngantuk kali begitu. Saya kagak bisa itu. Ya coba ada bapak mulai besok bininya udah hidang, berarti bapak tuh tiap malam usapin perutnya, baca Allah 40.000 kali. Bisa Pak? Bisa gempor. Makanya keluar tuh anak semua jadi anak yang soleh. Caranya baik. Cara bikin. Ini panjang Pak. Sampai dilahirkan, ajarkan, komatkan, akekahkan, khitamkan, kasih nama yang bagus, dan kemudian selanjutnya berikan pendidikan. Imannya sudah baik, maka berikan kekuatan ilmu tarbiyah kepada anak. Sejak dini ajarkan itu ilmu kepada anak. Dan ketika anak itu dewasa, masukkan dia ke pondok-pondok pesantren, supaya anak kita mengenal Allah dan Rasulnya, supaya anak kita bisa membaca Al-Quran, supaya anak kita kenal agama. Dan ini aset terbesar anak kita ketika mereka kenal agama. Maka ini ladang pahala buat orang tua. Anak yang ngaji, bapak wis dapat ganjaran. Anaknya sholat, bapak dapat pahala. Kan enak. Betul Pak? Dan nanti bapak mati, itu mendapatkan doa anak. Ini enaknya punya anak kalau soleh, menjadi investasi. Ketika mati, anak kita doakan terus, ditahlilkan, ya, dihaulkan, didoakan terus. Wah, ini orang tua akan mendapatkan bahagia dan martabat di sisi Allah. Tapi kalau anak nggak disekolahkan agama, anaknya nggak ibadat, maksiat, juga itu dosanya bapak kena. Akhirnya bapak-bapak di akhirat terhalang masuk surga karena anakmu dibiarkan buta agama. Bapak rajin sholat, percuma kalau anaknya nggak sholat. Nanti di akhirat bapak bakal ditarik masuk neraka. Mau Pak? Amin. Makanya belum terlambat, anakmu yang masih kecil kirim ke pondok biar berkah. Amin. Ya, jangan takut susah Pak. Allah yang jamin Pak, anak bapak jadi ulama, jadi ustaz, dan imannya kuat, Allah yang jamin hidup. Amin. Ya mudah-mudahan anak kita semuanya anak yang soleh dan Amin. soleh. Kita doakan Sahibul Bait ini punya anak kebanggaan. Anaknya 3, 2 perempuan, laki 1. Makanya malam ini beliau bermaksud undang kita untuk sama-sama mendoakan. Sebagai ungkapan rasa gembira beliau karena dapat anugerah ini anak lelaki. Alhamdulillah. Makanya kita dikumpulkan di sini untuk sama-sama mendoakan semoga anak beliau yang laki-laki ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah jaga zahir batinnya. Amin. Mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh. Amin. Kita doakan kedua orang tuanya diberikan kemampuan untuk mendidiknya. Amin. Diberikan rezeki yang banyak untuk bisa mendidiknya, sehingga Allah berikan anak itu menjadi anak yang anak yang saleh, yang menjadi bunga kehidupan kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.